Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2207 Buka Blokir. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara miliaran petir, malapetaka Tianzi menjadi semakin ganas. Tubuh peri cerahnya sering berlumuran darah. Sebagai warisan dari Jalan Kaisar, malapetakanya bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Namun, putri dari keluarga Merak Tujuh Warna masih sangat berdedikasi, bahkan jika dia dilanda kesengsaraan surgawi, dia tetap tidak lupa untuk memburu iblis surgawi. Poin ini agak mirip dengan poin Ye Chen. Membosankan melewati kesusahan sendirian, dan itu hidup ketika ada banyak orang. Ada begitu banyak setan berkumpul bersama. Pergi untuk melihat iblis surgawi, kata yang mengerikan, retakan darah dan tulangnya ringan, dan itu disebut kekejaman ketika jiwa tersebar. Dari jenderal iblis hingga tentara iblis, tidak ada yang berani melawan kesengsaraan surgawi. 110.000 iblis surgawi telah diretas, kurang dari 50.000. Sisa-sisa jenderal yang kalah tidak berani tinggal di bintang ini lebih lama, mereka melarikan diri karena malu satu persatu, melarikan diri ke langit berbintang, memanggil lebih banyak iblis surgawi, dan mengelilingi bintang kuno dengan mata merah. Sekarang tunggu saja sampai malapetaka selesai. Iblis surgawi melarikan diri, tetapi Tianzi tidak berani mengejarnya. Jika dia tidak memperhatikan, para biarawan surga juga akan menderita, dan jika dia memprovokasi Kaisar Iblis Chanye, dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Hancurkan, hancurkan untukku. Di bawah malapetaka surgawi, Ye Chen bermandikan guntur dan kilat, masih mencoba yang terbaik untuk memecahkan segel. Mata emasnya yang seharusnya cerah ditutupi dengan mata merah, dan noda mata akan berdarah. Dia kesal, dan dia berada di bawah malapetaka dari awal hingga akhir, tetapi dia baik-baik saja. Inilah dominasi tubuh suci, malapetakanya tidak dapat dipikul oleh orang lain, tetapi malapetaka orang lain tidak berguna baginya. Garis keturunan yang bahu-membahu dengan Kaisar masih memiliki keistimewaan. Di sampingnya, Tianzi naik ke langit, menghiasi ketiadaan dengan satu jari, menggambar sungai peri, memotong Ling Tianlei, mengambil waktu sejenak, dia melirik Ye Chen, tidak perlu bertanya, hanya dengan melihat ekspresi Ye Chen, segelnya sangat ketat, sulit untuk dibuka, dengan kata lain, malapetakannya tidak efektif melawan segel. Ini rumit, jika Anda tidak dapat melepaskan mata reinkarnasi, Anda tidak dapat memindahkan jalan surga, dan Anda tidak dapat memindahkan jalan surga. Saya tidak tahu kapan, kekuatan kesengsaraan surgawi telah banyak melemah, dan terlalu banyak kilat berubah menjadi tidak terlihat sebelum jatuh. Ini adalah pendahulu dari akhir kesengsaraan surgawi. Melihat bencana menghilang, iblis surgawi yang dikelilingi di luar bintang tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka, mengalir deras, menggertakkan gigi mereka satu persatu, seperti kepala iblis, ingin mencabik-cabik anak surgawi yang telah melewati malapetaka berkeping-keping, secara berurutan. Untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Anda adalah yang terbaik jika Anda menyambar kami dengan petir. Hal yang aneh adalah, sebelum iblis surgawi melangkah ke bintang, sebelum dia mendekati Tianzi, dia melihat kekosongan guntur dan kilat tiba-tiba terwujud, dan semua iblis surgawi, tanpa mengetahui alasannya, dihancurkan menjadi abu dan musnah. Kembali, malapetaka belum berakhir. Seorang jenderal iblis surgawi mendesis, dan yang pertama mundur. Iblis surgawi baru saja masuk, dan masing-masing melarikan diri dari bintang kuno, dan masih dikepung. Memang, bencana belum berakhir. Tidak hanya Tianzi, tetapi bahkan Ye Chen tanpa sadar melihat ke arah timur. Di sana, sosok seseorang diubah menjadi ilusi, kabur, dan kehormatannya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya hukum jalan ekstrim yang dikelilingi, dan gumpalan kekuatan Kaisar dari jalan ekstrim tampak tersembunyi, berbalik. Alam semesta terbalik, membalikkan yin dan yang, dan melihat ke belakang, ada banyak alien kuno. Gambar itu menyatu dengan Dao Yun, terjalin dan diubah. Cara Kaisar mengatur tubuh. Gumam Ye Chen, dia telah selamat dari malapetaka seperti itu, jadi dia mengenalinya. Leluhur. Tianziyu membuka mulutnya sedikit, ekspresinya bingung, meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang itu, dia mengenali penglihatan itu. Di seluruh langit, hanya ada burung merak berwarna-warni, yang merupakan semacam simbol. Ye Chen terdiam, cukup terkejut, bagaimana dia bisa mengira bahwa badan hukum Kaisar yang diprovokasi oleh Tianzi sebenarnya adalah leluhur klannya.
Legenda kaisar semuanya adalah mitos, dan kaisar merak tidak terkecuali. Kaisar masih dipuji oleh dunia. Dalam keheningan, dunia bergetar, kecuali kaisar merak, ada 32 kaisar yang terwujud, King Yi Shi'er Hong Huangdi menelan ludahnya, dan matematikanya tidak buruk, total 33 kaisar dewa. Tanpa sadar, Tianzi mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap Ye Chen. Jelas, 32 kaisar yang baru ditambahkan adalah milik Ye Chen. Hanya karena malapetaka belum berlalu, dan hanya karena Ye Chen masih dalam jangkauan malapetaka, hanya karena Ye Chen masih dalam jangkauan malapetaka, dan hanya karena tanggapan pasif terhadap malapetaka, apakah dia memprovokasi 32 kaisar-kaisar, kecuali Ye Chen menjauh dari malapetaka, 32 kaisar itu tidak akan pernah menghilang. Ye Chen mengerutkan kening, segel mata samsara belum rusak, dan 32 kaisar telah diprovokasi lagi, dia memerintahkan agar dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan iblis tidak bisa menyelesaikan pertempuran. Tidak ada waktu untuk melawan 32 kaisar. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia ingin pergi, siap untuk melarikan diri dari ruang lingkup malapetaka. Pada saat ini, sepertinya ada suara seperti itu dalam kegelapan, dan tiba-tiba segel mata samsaranya terlepas, kekuatan pupilnya berkumpul dengan cepat, dan jejak samsara terwujud kembali. Tianzi tercengang, rutinitas macam apa ini? Adapun Ye Chen, dia langsung mengerti bahwa malapetaka orang lain memang tidak berguna untuk menutup mata reinkarnasi, tetapi jika itu menarik badan hukum kaisar, maka itu akan baik-baik saja, karena badan hukum kaisar segel itu dilepaskan. Kegembiraan yang tak terduga, kegembiraan yang benar-benar tak terduga. Ye Chen segera mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu batu giok Tianzi, dan kemudian pindah ke jalan surga, tetapi Tianzi tidak dapat dibiarkan bertahan dari kesengsaraan di sini, jika dia melakukannya, dia akan bertarung sampai mati. Saat itu, saat iblis masuk, dia akan dikubur. Dibandingkan dengan di sini, ruang lubang hitam lebih aman. Dalam sekejap, keduanya menghilang dan muncul kembali sebagai lubang hitam. Namun, yang disebut malapetaka ini tidak menghilang karena melarikan diri ke dalam lubang hitam. Hukum jalan kaisar mengikuti seperti bayangan, dan juga terwujud dalam lubang hitam. Tidak banyak patung, dan tidak banyak patung. Terima kasih atas hukuman ilahi Anda, dan Anda dapat mengatasi malapetaka dengan ketenangan pikiran. Ye Chen meninggalkan pesan, lalu langsung pergi ke satu sisi, tanpa penundaan lebih lanjut, dia harus menyelinap di bawah pilar Optimus dalam waktu sesingkat mungkin. Waktu yang memungkinkan, dan bertarung sampai mati. Jika dilenyapkan, fondasi iblis juga akan dihancurkan. Dalam pertempuran melawan iblis ini, surga tidak boleh kalah. Tianzi melihat Ye Chen pergi dengan harapan di matanya, berharap tubuh suci kuno sekali lagi dapat menciptakan mitos. Dia menutup matanya dari sisi itu, dan kemudian dia melihat ke sisi lain. Karena kepergian Ye Chen, ke-32 kaisar agung telah menghilang, dan hanya ada satu badan hukum kaisar yang tersisa, yaitu Kaisar Merak. Dia harus bertarung dengan kaisar agung pendahulunya. Itu adalah Zhou Yu Huangquan. Pertempuran hebat pecah, dan gemuruh bergema melalui lubang hitam. Di sini, Ye Chen seperti cahaya peri yang terang, di dalam lubang hitam yang sunyi, sangat menyilaukan. Melalui lubang hitam, dia dapat dengan jelas melihat langit berbintang di luar, dan matanya berdarah. Para biksu dari surga bertarung dengan sangat sengit, dan sulit untuk mengalahkan serangan iblis. Dikalahkan berulang kali, setiap kehidupan segar, dalam pasukan iblis, mekar menjadi bunga darah yang halus dan indah. Dia akhirnya melihat Jining Suang, dia seperti ratu yang tak tertandingi, melintasi pasukan iblis, tubuhnya berlumuran darah, tetapi iblis yang dia bunuh dikalahkan dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia melihat terlalu banyak wajah yang dikenalnya, para pangeran surga, Kuiniu, Kaisar Selatan, Dewi Sukuroh. Semuanya berjuang keras, membunuh iblis dengan tulang mereka membentuk gunung dan sungai darah mengalir. Tunggu. Ye Chen memejamkan mata saat dia berkata, cahaya keemasan mekar di matanya, membakar sumbernya, meningkatkan kecepatannya sebanyak mungkin, memasukkan pil ke mulutnya dengan sembarangan, mengisi kembali konsumsi, jalan suci kembali ke langit adalah berlari sangat cepat, pulih dari bekas luka, dan selalu siap untuk tampil all out. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh langit berbintang di luar menyebar ke seluruh alam semesta berulang kali, dan lebih banyak biksu datang, tetapi masih sulit untuk memulihkan kekalahan. Barisan iblis surgawi terlalu besar. Apa yang membuat surga merasa paling putus asa adalah bahwa iblis surgawi masih memiliki seorang kaisar yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Jika dia menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika berbicara tentang Demon Emperor Ken Ye, dia adalah yang paling santai,
memang benar dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan dia berbaring dengan nyaman di singgasana, seperti seorang raja, memandang ke langit, menghadap ke semua makhluk hidup, mengagumi pertempuran berdarah. Gambarnya sangat indah. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan lucu. Kemudian, dia mengangkat tangannya sedikit, dan dengan santai menyapu telapak tangannya. Segera, kabut itu runtuh, dan retakan di lubang hitam itu tiba-tiba muncul. Engah! Ye Chen, yang masih terbang di lubang hitam, memuntahkan seteguk darah, dan terbang keluar dari lubang hitam. Tubuhnya, yang terbang terbalik, terus hancur, bertabrakan dengan lebih dari selusin bintang di sepanjang jalan, sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Otot dan tulang Cancan terbuka, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Jika bukan karena perlindungan tentara Kaisar, dia akan berubah menjadi abu terbang di bawah telapak Canye Demon Emperor. Dia masih meremehkan Kaisar Alam Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Canye sepertinya tahu segalanya. Dia pikir dia bisa menyelinap di bawah pilar Optimus melalui lubang hitam, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa lepas dari mata Kaisar. Beraninya kamu memamerkan trik seperti itu di depan Kaisar. Demon Emperor Ken Ye tersenyum tipis. Ye Chen tetap diam, hatinya sudah dingin. Apa yang disebut harapan tampaknya hancur pada saat ini. Tidak peduli seberapa misterius metode pelariannya, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pandangan Kaisar. Kaisar Iblis Ken Ye seperti gunung, yang sulit diatasi. Jika dia tidak bisa mengatasi gunung ini, dia tidak bisa menghancurkan kolom iblis King Tian. Bukan hanya dia, tetapi terlalu banyak biksu dari surga, mata mereka redup. Reinkarnasi surga yang agung, betapa misteriusnya. Ye Chen menggunakan metode ini untuk menghindari berkali-kali pengetahuan tentang cara Kaisar, tetapi di depan Kaisar, dia sangat pucat dan tidak berdaya, bahkan cara surgawi tidak dapat menghindari pengintipan Kaisar. Siapa yang bisa membunuh masa lalu? Benar-benar membosankan. Demon Emperor Canye memutar lehernya dengan nyaman, dan akhirnya bangkit dari singgasana, melangkah ke jalan Kaisar, berjalan menuju Ye Chen dari langit berbintang yang jauh, dan sebelum dia bisa bergerak, langit berbintang sudah dihancurkan oleh Kaisar Wei pemusnahan. Terlalu banyak biksu yang mati karena ini. Melihat ini, Dong Huang Taixin, Tian Jiu, Yue Huang, dan Shiken berangkat tanpa urutan tertentu untuk bertemu dengan Kaisar Iblis Canye, dan menggunakan metode abadi yang tak tertandingi, yang tidak dapat melindungi rakyat jelata, tetapi harus melindungi Ye Chen. Kaisar Iblis Ken Ye mencibir, dan menamparkan pakaian perang Kaisar Bulan dengan darah. Dia membalikkan tangannya dan menunjuk lagi, menusuk tubuh Tian Jiu. Hanya dalam beberapa saat, dia membunuh Shiken, dan seberkas cahaya ilahi Kaisar datang di dunia, itu berbahaya untuk membelahnya hidup-hidup. Zeng. Dong Huang Taixin menyerang dengan pedang, memadukan Youdao dan sumber aslinya, dengan satu pedang menghancurkan yang mati, membawa kekuatan yang cukup untuk menembus segalanya, langsung menyerang alis Kaisar Iblis Canye. Demon Emperor Canye tersenyum, tidak mengelak atau mengelak, hanya mengangkat tangannya sedikit, menjepit ujung pedang tanpa memihak, dan langsung menghilangkan kekuatan pedang. Mana Ren Dong Huang melonjak, dan sulit untuk menembus setengah titik. Dengan dentang, Dong Huang Taixin terguncang, dan lengan gioknya berubah menjadi kabut darah. Hanya dalam satu putaran, keempat kaisar semu-semuanya dikalahkan. Demon Emperor Ken Ye tidak melihat ke samping, hanya melihat Ye Chen, tubuh suci kecil inilah yang paling dia minati. Hati Ye Chen bergetar, dia bahkan tidak memikirkannya, dia melelehkan darah Kaisar Huang, dan semua jenis metode terlarang dilepaskan bersama untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan bahkan pedang Kaisar bela diri abadi membantu dalam pertempuran, miliknya kekuasaan tanpa batas mendekati puncak kuasi Kaisar. Darah tubuh suci Dacheng benar-benar luar biasa. Demon Emperor Canye tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menamparkan Ye Chen dari udara, paksaan Kaisar menghancurkan langit dan bumi, dan alam semesta bintang yang hancur runtuh. Episode 2208 untuk menghancurkan pilar Optimus. Perang. Dengan raungan, Ye Chen mengaktifkan pemakaman langit reinkarnasi besar secara instan dengan berbagai metode terlarang. Dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, pori-pori di sekujur tubuhnya menyemburkan esensi dari tubuh suci, dan seluruh tubuh suci dinyalakan dengan emas api. Dia membukanya di alam kekacauan, tubuh supernatural dari penampilan luar juga dibuka, tubuh suci kuno yang pantang menyerah, berdiri di langit berbintang yang luas, memegang langit dengan kedua tangan, mencoba menghalangi tangan Kaisar yang menutupi langit. Namun, telapak tangan Kaisar menghancurkan dunia, dan hanya dalam sekejap, dunia yang kacau itu hancur, dan tubuh luarnya meledak, dan tubuh suci itu sekuat monumen pada saat ini, kaki yang telah hancur bengkok, dan otot serta tulangnya roboh ada semburan darah suci, setiap jejak mengejutkan.
Pada adegan ini, tidak hanya para kultivator surga, tetapi bahkan para iblis di langit pun terkejut. Tubuh suci alam suci agung sebenarnya memblokir telapak tangan kaisar. Ye Chen terhuyung-huyung, mata emasnya yang cerah meredup sedikit, diam-diam menatap ketiadaan, menatap kaisar tertinggi, jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan tempur 10 kali lipat, dia tidak dapat melukai kaisar iblis Chanye, dia hanya seorang orang bijak agung masih 108.000 mil jauhnya dari penyelesaian tubuh suci, bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur 100 kali lipat, bahkan jika dia diberkati dengan darah Kaisar Huang, bahkan jika dia didukung oleh tentara Kaisar dengan cara ekstrim, dia masih tidak lebih dari seekor semut di depan Kaisar, semua yang di bawah ini salah. Menarik. Demon Emperor Ken Ye tersenyum, menunjukkan minat lain pada Ye Chen, seekor semut. Ye Chen tetap diam, secerca harapan terakhir di matanya benar-benar musnah karena kedatangan Kaisar. Menyerah pada Kaisar, kamu akan menjadi tempat dudukku, Kaisar Iblis yang paling terhormat. Kaisar Iblis Ken Ye berkata dengan ringan, berdiri dalam kehampaan, seperti Raja Dunia, seperti penguasa jalan, menghadap ke Ye Chen, menghadap ke wanyu orang-orang biasa, bahasa kekaisaran yang halus, kuno dan layu, penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan, tersebar di seluruh dunia, bergema di langit dan alam semesta, mengganggu pikiran dunia. Hanya Ye Chen yang mati dalam pertempuran, bagaimana dia bisa menyerah pada tubuh suci? Kata-kata Ye Chen juga polos dan datar, garis tubuh suci, garis yang kuat, hanya akan mati berdiri, tidak akan pernah hidup. Berlutut. Bagus sekali. Sudut mulut Demon Emperor Ken Ye sedikit melengkung, dan Law of the Emperor melambung ke bawah. Melihat ini, si Ken melintasi kehampaan lagi, mengembangkan hukum melawan langit, dan menyerang Kaisar Iblis Chanye. Pada saat ini, anak laki-laki dari pesawat memiliki rambut putih penuh, 9 garis dewa terukir di tengah alisnya, dan garis-garis itu menyilaukan, tampaknya semacam metode peri tabu telah digunakan. Keadaan luka serius, dia secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya, dan mengukir telapak tangan yang penuh dengan karakter segel mengintegrasikan daunnya, memberkati kekuatan darah, dan meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Kaisar Iblis Ken Ye menatapnya dengan jijik, dan dengan satu telapak tangan, dia melenyapkan yin dan yang, dan meratakan alam semesta. Engah. Si Ken dikalahkan lagi, ditendang ke belakang, setiap kali dia mundur selangkah, langit berbintang yang dia injak runtuh, dan darah serta tulang yang hancur terciprat ke seluruh langit berbintang. Ye Chen bukanlah lawan Kaisar, begitu juga dia. Meskipun basis kultivasi dari Kaisar Semu Puncak hanya berjarak setengah langkah dari Kaisar, bagaimanapun juga dia bukanlah seorang Kaisar, dan setengah langkah itu adalah parit surgawi, dan setengah langkah pendek adalah pendeknya langit. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Tianjiu tiba, dan jenderal terkuat di bawah kursi Kaisar Zun juga membuka hukum terlarang terhadap langit. Baju besi berlumuran darah bersinar dengan cahaya senja. Dia mendominasi seperti dirinya, dan dia juga sudah tua melawan prestise Kaisar Kiamat, dia menebaskan pedang ke langit, berubah menjadi sungai peri abadi, dan membelah langit berbintang yang luas. Pukulan ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Kaisar Iblis Chanye tersenyum jahat, tetapi dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan dengan satu telapak tangan, dia melampaui Dao dan menyapu sungai abadi-abadi. Engah. Tubuh Dewa Tianjiu pecah, menumpahkan darah di langit berbintang, dan hampir meledak. Jenderal Dewa tidak cukup untuk melihat di depan Kaisar. Dia telah mengikuti Kaisar untuk bertarung di dunia, dan dia tahu ketakutan Kaisar terbaik. Di langit berbintang yang jauh, Kaisar Bulan dan Dong Huang Taixin bergandengan tangan untuk membunuh, seperti Ibu Sembilan Surga, seperti Ratu yang tak tertandingi, mengenakan pakaian perang berlumuran darah, dan jubah berkibar kencang, rambut panjang yang indah di masa lalu, berubah menjadi untaian seputih salju, dia telah merapal mantra terlarang yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan kekuatan tempurnya terlepas dari biayanya, dan menyerang Chanye Demon Emperor dengan pukulan yang tak tertandingi di dunia. Sayang sekali menjadi begitu cantik. Demon Emperor Ken Ye tersenyum main-main, dan masih menamparnya. Engah. Engah. Kedua ratu juga kalah, darah halus mereka diwarnai merah tahun, dan dua bayangan indah memantulkan cahaya malapetaka, menyembunyikan keanggunan mereka yang tiada taraf. 4 kaisar semu puncak dikalahkan lagi, dan sulit untuk mengalahkan yang tertinggi. Ini adalah kekuatan kaisar, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia tidak mencapai kerajaan kaisar. Hancurkan pilar Optimus. Suara gemuruh memenuhi langit berbintang, dan Kaisar Zun tua datang dari segala arah, dan bergegas menuju Kaisar Iblis Chanye, membakar asalnya dan mengorbankan nyawanya dengan darah. Hancurkan pilar Optimus.
Suara mendesis mengguncang alam semesta, menderu dari jiwa, para tetua alam suci agung juga mempertaruhkan nyawa mereka dan berkumpul di sini dalam kelompok. Hancurkan pilar Optimus. Generasi muda surga juga menjadi gila, menyeret tubuh berdarah mereka, satu persatu, terbang melewati Ye Chen, dan bergegas menuju kaisar tertinggi. Hati Ye Chen bergetar, dan air mata memenuhi matanya. Adegan ini sangat akrab, seperti Dacu saat itu, leluhur dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya semuanya membela jalannya, rela menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping untuknya, hanya untuk memperjuangkan harapan yang buruk. Karena alasan ini, dia tidak ragu menggunakan darah dan dagingnya untuk membangun tembok besar berdarah untuknya. Dia tidak ragu menggunakan tubuhnya sebagai semut untuk melawan kaisar tertinggi. Tiba-tiba, dia menghilang, dan sekali lagi melarikan diri ke dalam lubang hitam, menembak ke arah kegelapan yang sunyi seperti seberkas cahaya abadi. Mungkin, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat dia memasuki lubang hitam, rambut panjang seputih salju berubah menjadi merah tua, dan darah yang masih mengalir berubah menjadi warna darah setetes demi setetes, dan mata emasnya yang bersinar juga memadatkan cahaya keemasan, seolah-olah dua lubang hitam, iblis mengepul, mengurung tubuh sucinya, dan kekuatan yang disebut keabadian mendorongnya ke dalam keadaan keabadian. Itu benar, dia membuka batas suksesi darah, dan dia menggunakan tubuh ini untuk menyelesaikan misi yang menantang surga itu. Demon Emperor Ken Ye mencibir, dan mengulurkan tangan ke tangan kaisar, berniat untuk menangkap kembali Ye Chen. Membunuh. Sepotong Zundi tua bergegas maju, naik ke lemari besi bintang, memblokir kehampaan itu, dan melancarkan serangan terkuat dalam hidupnya. Engah, engah, engah. Di bawah prestise kaisar, setiap bagian dari kehidupan segar berubah menjadi kabut darah. Membunuh. Lebih banyak biksu dari surga datang dan membentuk Wang Yang. Tapi mereka, bagaimanapun, adalah semut, tidak mampu menghentikan kekuatan kaisar, dan dalam sublimasi ekstrim, mereka berubah menjadi abu terbang satu per satu. Membunuh. Meski begitu, rakyat jelata di Wanyu masih melangkah maju, mengetahui bahwa mereka sudah mati, tetapi mereka tidak ragu-ragu, seperti ngengat, di bawah api prestise kaisar, mereka berubah menjadi debu sejarah, hanya untuk memblokir serangan kaisar. Ye Chen, tubuh suci palem, bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, itu tidak akan ragu. Engah, engah, engah. Bunga darah merah cerah bermekaran satu demi satu, memenuhi langit berbintang. Kabut darah yang diubah oleh orang biasa menutupi alam semesta dan mata kaisar. Untuk pertama kalinya, Kaisar Iblis Ken Ye mengerutkan kening, matanya tidak bisa lagi melihat melalui kekosongan, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok Ye Chen, darah orang biasa menutupi pandangan aslinya. Menarik. Demon Emperor Ken Ye tersenyum, tiba-tiba berbalik, dan ingin menangkap Ye Chen kembali. Namun, ketika dia berbalik, di depannya ada lautan luas sosok manusia, yang disebut semut di matanya telah berkumpul dalam kelompok besar, menghalangi pintu masuk ke lapangan es. Sekelompok semut, berani menghalangi jalan Kaisar. Kaisar Iblis Canye mendengus dingin, Kaisar Wei Dun yang menghancurkan surga muncul, langit berbintang yang hancur runtuh, dan semua langit dan manusia berubah menjadi kabut darah. Shiken, Yue Huang, Tian Jiu, dan Dong Huang Taixin datang lagi dan sekali lagi menghalangi langkah Kaisar. Mata Demon Emperor Ken Ye penuh dengan penghinaan, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menembak lautan iblis dari jalan Kaisar. Untaian iblis itu seberat gunung, menelan langit berbintang yang luas dan menenggelamkan mereka berempat. Buka! Teriak Tian Jiu dengan marah, dan dengan transformasi asli dari pedang abadi, dia membelah lautan Kaisar dan iblis. Shiken adalah yang pertama menyerang, memukul alis Kaisar dengan satu pukulan pedangnya. Semut. Demon Emperor Ken Ye mengangkat tangannya dengan agresif, ingin menghancurkannya. Dilarang oleh Dao Kaisar. Yue Huang dan Dong Huang Taixin berteriak serempak, masing-masing membentuk segel, dan melemparkan teknik terlarang Dao Kaisar untuk membantu Shiken dalam pertempuran. Meskipun larangan Kaisar Dao kuat, itu tidak bisa menjebak Kaisar besar, itu hancur hanya dalam 1/1000 saat, dan keduanya diserang balik, menyemburkan darah lagi. Namun, 1/1000 detik yang mereka perjuangkan memberi Shiken kesempatan putra pesawat itu menusuk dahi Kaisar dengan kekuatan penghancur. Itu juga pertama kalinya Demon Emperor Ken Ye berlumuran darah, meskipun dia tidak tertusuk, ada bekas pedang yang dangkal di antara alisnya, dan setetes darah Kaisar mengalir keluar. Engah. Shiken juga menyemburkan darah, terkena kekuatan misterius, dan jatuh ke samping. Kamu menyinggung perasaanku. Dengan kata-kata Demon Emperor Canye, medan bintang bergetar, dan dia datang di jalan Kaisar, mengejar dan membunuh Shiken, menekan dengan satu telapak tangan, dan langit runtuh. Dia adalah Kaisar, sang Kaisar tertinggi, tetapi dia terbunuh ketika semut terluka,
Itu adalah rasa malu dan penghinaan yang besar, dan wajah yang tertinggi hilang. Saat Shiken menstabilkan sosoknya, dia terhuyung-huyung di bawah tekanan, dan tubuh sucinya hampir roboh. Pada saat ini, sesosok berpakaian putih tiba-tiba berubah menjadi sisi Shiken. Dia tidak dapat melihat kehormatan dengan jelas, hanya tahu bahwa ada prajurit kaisar yang ekstrim di tubuhnya, dan dengan telapak tangan menghadap ke langit, dia hanya memblokir kaisar menyerang. Karena alasan ini, dia juga terluka parah, dan darah serta tulang di telapak tangannya hanyut. Jika bukan karena perlindungan senjata kaisar, dia mungkin sudah dikuburkan. Namun, untuk dapat menghentikan serangan kaisar berikutnya cukup dengan memandang ke bawah ke langit. Setelah cahaya langit memudar, dia melihat bahwa dia adalah seorang pria muda dengan pakaian putih berlumuran darah. Dia adalah kaisar kuasi kaisar asli. Matanya bersih dan dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tidak ada yang aneh tentang dia. Pada pandangan pertama, dia mengira dia adalah manusia. Tapi itu anak laki-laki biasa, tapi Tian Jiu, Yue Huang dan Dong Huang Taixin yang bergegas mendekat membuat mata mereka menyipit, dan mereka menemukan kekuatan menakutkan dari tubuh anak laki-laki itu, yang kuno dan misterius. Yang suci. Dong Huang Taixin bergumam pelan, dan Dai Mei sedikit mengernyit. Aku masih terbiasa dengan dunia yang memanggil kuas Seng Xiaoxi. Pria muda itu tersenyum cemerlang, memperlihatkan gigi putihnya, dan saat dia berbicara, 9 garis abadi terukir di tengah alisnya, seolah-olah semacam metode terlarang telah dibuka, temperamennya yang biasa menghilang, dan kekuatan tempurnya yang mendominasi mencapai puncaknya dalam sekejap. Kupikir kamu sudah lama terkubur. Shiken hanya bisa menghela nafas. Kamu jalang belum mati, jadi aku tidak punya keberanian untuk pergi ke jalan. Seng Xiaoxi cemberut. Kamu tidak setinggi aku. Keluar. Apa? Tian Jiu mengutuk, pendiam seperti kaisar bulan, dan mau tidak mau melihat ke samping. Kalian berdua memiliki hati yang besar, dan ada seorang kaisar berdiri berhadapan denganmu. Apakah Anda masih dalam mood untuk bersenang-senang? Mengapa? Apakah Anda berdebat dan ingin bertengkar? Belum lagi, teriakan itu berhasil. Keduanya menoleh ke belakang secara kolektif dan saling memandang. Ketika mereka harus geli, mereka harus geli. Ketika mereka harus serius, mereka harus serius. Dengan cara ini, kelima orang itu berdiri berdampingan seperti 5 gunung raksasa, menghalangi pintu masuk lapangan es. Oke, sangat bagus. Demon Emperor Chanye tersenyum lagi, dan datang melangkah ke langit berbintang. Mata kaisar yang menantang akhirnya menjadi cerah. Beberapa semut di depannya tidak seberat yang dibayangkan. Kualifikasinya untuk bergerak, ini adalah kegembiraan.